saya memberi judul yang ingin saya sampaikan adalah menuliskan kebudayaan. Tadi dijelaskan secara panjang kali lebar oleh Ibu Mila dan juga oleh Pak Joko Gombloh, apa itu kebudayaan dan kenapa kebudayaan harus dibaca, harus dijelaskan. Tadi saya ingin menggarisbawahi cara memberi pengertian kebudayaan dari Bu Mila tadi. Kebudayaan itu dari budaya, dari budi. Budi itu pikiran. Nah, pikiran atau gagasan yang kemudian kita kenali menjadi kebudayaan itu adalah gagasan dari begitu banyak orang, begitu banyak manusia, begitu banyak kepala, dan gagasan itu gagasan mengenai apa saja yang bisa digunakan oleh manusia itu untuk bertahan hidup, untuk mengembangkan hidup, untuk meneruskan hidup, untuk menjadikan hidup yang lebih baik. Kalau kita pahami agak lebih sederhana, sebenarnya apa yang disebut kebudayaan itu isinya lalu tadi gagasan. Gagasan itu ada pengetahuan, ya kan? Di dalam pikiran itu ada yang berupa pengetahuan, ada yang berupa keyakinan. Itu sederhananya seperti itu. Jadi di dalam budi, di dalam akal budi manusia, di dalam kepala kita itu ada pikiran-pikiran yang berupa pengetahuan, berupa keyakinan, berupa pesan-pesan, berupa aturan-aturan. Itu kebudayaan. Sehingga lalu kebudayaan untuk itu menjadi sangat penting untuk diketahui oleh kita yang hidup saat ini maupun orang yang akan hidup di masa depan. Nah, kebudayaan tidak melulu hanya berupa kesenian. Kesenian hanyalah salah satu dari kebudayaan. Dan kenapa kemudian penting untuk dituliskan? Sekurang-kurangnya ada dua hal. Sekurang-kurangnya ada dua hal. Pertama, ketika kita menuliskan kebudayaan itu, apapun bentuknya, seberapapun kita menuliskannya, kita akan tadi disebut oleh Bu Milas, kita akan mengabadikan apa yang kita sebut sebagai memori kolektif. Bukan sekedar memori kolektif, tapi mungkin juga knowledge kolektif, pengetahuan kolektif. Kalau tidak kita abadikan misalnya dengan tulisan, besar kemungkinan pengetahuan itu akan lenyap. Pengetahuan itu akan lenyap, akan hilang karena apakah ini sudah bisa muncul ya? Saya masih membaca langsung di PowerPoint. Ampun, Bapak. Oh, sudah ya. Oke. Terima kasih. Sebentar saya. Oke, ini sudah di sini ya. Besar kemungkinan pengetahuan, keyakinan, kepercayaan, cita-cita dalam wujud gagasan itu akan hilang kalau tidak dituliskan. Artinya kita tahu bahwa teks, bahwa gunanya perpustakaan itu adalah resipoter. Dia gudang, dia tempat penyimpanan pengetahuan, cita-cita, rencana, dan seterusnya. Gitu kira-kira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita akan menuliskan, tidak ada pilihan lain, kita harus, tadi yang diinginkan, seperti yang disampaikan oleh Pak Joko Gombloh,
kita harus melakukan pembacaan, kita harus memahami, kita harus mengerti detail apa yang kita tuliskan. Artinya, ketika kita akan menuliskan kebudayaan itu, kita akan diharuskan memahami kebudayaan itu lebih baik daripada orang yang tidak harus menuliskan. Dibanding hanya sebagai orang yang meresepsi, menjadi pelaku biasa. Ini kenapa menuliskan kebudayaan menjadi sebuah laku literasi mengenai kebudayaan itu sendiri. Jadi sekurang-kurangnya ada dua itu yang kita bisa bayangkan akan terjadi. Monggo dalam menulis kebudayaan di khasanah dunia akademis, baik, lazim disebut sebagai menulis etnografi, tetapi tentu saja ini bukan di kelas kampus, ini di ruang masyarakat biasa. Saya tidak tahu selain yang dari UNS dan dari jurusan etnomusikologi, yang teman-teman dari kampung di mana Kandang berada, Sidowayah, artinya mau mempunyai cucu tidak jadi, Sidowayah. Latar belakang pendidikannya apa, tapi saya ingin mencoba membumikan ini. Istilah etnografi itu kalau dipilah dari istilahnya, ada dari bahasa Yunani konon, dari kata etnos itu ada, bisa diartikan sebagai orang, bisa masyarakat, bisa suku bangsa, atau bisa bangsa. Tapi kira-kira bukan orang sebagai terah biologis lah kita kira-kira, melainkan orang sebagai makhluk sosial. Dan itu sebuah takdir bahwa manusia itu tidak pernah bisa hidup sendiri. Manusia ditakdirkan bisa hidup hanya ketika bekerja sama, ketika hanya berhubungan dengan orang lain. Sebutlah dia seseorang mengasingkan diri di tengah hutan atau di tengah lautan, tidak akan pernah hidup, dia bisa hidup sendiri, tetap dia butuh orang lain dalam bentuk apapun. Dan grafo itu menulis. Nah, kalau didefinisikan secara agak lebih lebih definitif gitu, etnografi itu merupakan metode riset. Nah, saya ingin memberi tekanan pada metode riset. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Secara kualitatif, saya tidak perlu uraikan pengertiannya kualitatif itu apa, tetapi saya ingin menekankan pada metode riset yang bertujuan untuk mengeksplor, mengungkap, memahami, dan bahkan mungkin menjelaskan sebuah fenomena kultural. Kenapa saya sebut fenomena kultural? Apa yang kita saksikan, apa yang kita alami itu seperti batuk sebenarnya. Seperti batuk, seperti bersin. Itu hanyalah sebuah tampakan, hanyalah sebuah gejala. Hal yang sesungguhnya ada di balik itu. Batuk bukanlah penyakit. Suhu panas seperti yang sedang kita banyak takuti hari-hari ini, begitu suhu tubuh meningkat, kita akan panik mungkin kalau hari-hari ini, waduh ini positif. Kalau dulu istilah positif itu hanya menjadi ketakutan bagi kaum perempuan lajang. Kalau sekarang semua orang istilah positif lalu bermakna lain gitu. Semua orang selalu ketakutan dengan kata-kata positif. Suhu panas tubuh naik, lalu wah ini positif. Suhu tubuh naik itu bukan sakit sebenarnya. Yang bermasalah kan kemudian ada di saluran tenggorokan. Kalau hari ini kemungkinan ada zat yang, itu yang ingin kita pahami, kita jelaskan, kita ungkap, bukan suhu tubuhnya yang naik sendiri. Nah,
tadi saya mengatakan bahwa etnografi itu sebuah metode riset. Nah, untuk itu etnografi dihasilkan dari pengamatan langsung di lapangan, atau yang kita kenal dalam istilah yang mentereng itu disebut sebagai field work, kerja lapangan. Atau bisa juga laporan kasus yang real, yang merefleksikan pengetahuan. Jadi ketika kita melakukan membuat riset etnografi itu kita ingin merenggut pengetahuan yang ada di dalam sebuah kelompok sosial apapun, bisa masyarakat yang besar tetapi bisa juga yang kecil, misalnya kelompok pengamen gitu, kelompok pang, atau misalnya juga kelompok, kalau sekarang yang agak ini G misalnya, kenapa kok mereka lebih suka sesama jenis, mungkin biar seragam gitu dalam hal orientasi seksual. Saya tidak, kalau tadi sangat agamis gitu, tidak bermaksud untuk membawa ke arah yang non agamis, tidak. Saya hanya ingin menunjukkan contoh saja. Lalu untuk merefleksikan pengetahuan, sekali lagi merefleksikan, artinya pengetahuan yang kita sampaikan melalui karya etnografis itu bukan pengetahuan yang sungguh-sungguh dari yang pasti itu tadi Pak Gombloh menyebutnya sebagai bahwa kebenaran itu tidak tunggal, melainkan pengetahuan masyarakat itu berdasarkan tafsir yang meneliti sebenarnya. Makanya itu kemudian disebut merefleksikan. Begitupun juga makna yang hidup pada suatu masyarakat. Loh, kok makna harus direfleksikan? Karena yang namanya makna itu bisa berbeda dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain, bahkan ketika dari satu kelompok sosial yang sama pun dari satu waktu ke waktu yang lain bisa sangat berbeda. Contohnya tadi yang saya sebutkan. Kalau kita membuka kamus misalnya, kata positif itu di lawannya negatif, sesuatu yang baik. Tetapi hari ini kata positif menjadi sesuatu bermakna yang sangat menakutkan, yang sangat bisa membuat orang tiba-tiba sesak napas. Wah, ini hidup akan berlanjut apa tidak? Dan untuk bisa tahu misalnya Pak Joko mungkin bisa ditanya ketika beliau merasakan menjadi mengalami positif, tiba-tiba kata positif maknanya seperti apa bisa beliau rasakan. Nah, berikutnya Mas. Nah, lalu menulis kebudayaan itu sebenarnya apa sih kira-kira? Wah, ini saya harus geser ini karena tertutup. Nah, sebentar. Oke. Kali lagi menulis etnografi itu menulis kebudayaan manusia, yaitu sebenarnya menulis apa yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, suatu masyarakat, suatu kelompok budaya. Apa yang dilakukan? Dan untuk menulis itu mengenai apa itu tidak selalu harus sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang yang hebat. Bisa hal yang sangat sepele yang sehari-hari. Ini di sisi kiri dari PowerPoint saya. Saya tampilkan gambar ini, banyak laki-laki berlepotan putih di muka dan tubuhnya itu ini putih-putih itu warna putih itu dari semacam bedak gitu yang diberi air yang dibuat dari beras. Ini foto ini saya ambil di Kalimantan Tengah.
sekitar tahun 2000, 2009 atau antara 2009, mungkin 2011-an ini. Ini ada peristiwa perkawinan di suku Dayak, dusun. Nah, kalau peristiwa perkawinan kan sebenarnya sehari-hari, lalu beliputan seperti itu juga peristiwa sehari-hari, ya kan? Apa sebenarnya, apa yang mereka lakukan? Jadi ada peristiwa perkawinan, lalu perkawinan itu ada pesta, banyak orang berkumpul. Di antara banyak orang berkumpul itu ada serangkaian, di antara salah satu rangkaiannya orang-orang itu diborehin di muka itu dengan bedak yang cair seperti itu, termasuk saya. Hanya kebetulan saya tidak bisa muncul karena saya yang memegang kamera. Saya juga saat itu sebagai etnografer gitu, sebagai orang yang sedang mau menulis kebudayaan suku Dayak dusun ini, saya juga di wajah saya beliputan seperti itu, dan saya senang, saya bisa merasakan kenapa seperti itu, bagaimana mereka melakukannya. Ada rangkaian upacara termasuk, nah ini di bagian pestanya namanya bukas kalau di masyarakat itu. Kenapa? Mereka punya kepercayaan tertentu mengenai padi. Kira-kira padi itu adalah utusan dewa yang diturunkan ke bumi untuk memberi kehidupan pada manusia. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di Jawa mungkin seperti Dewi Sri gitu. Ya. Nah, ketika pesta terjadi, Dewi Sri itu juga harus hadir, dan hadirnya dalam beberapa bentuk. Selain makanan, nasi, juga dalam bentuk minuman tua, tapi juga dalam bentuk yang seperti ini, dan itu diyakini oleh mereka akan melindungi mereka dari dalam tanda petik bahaya macam-macam, bukan hanya bahaya misalnya gangguan roh jahat, gangguan orang jahat juga yang nggak suka, tetapi juga bahaya dari kelaparan dan gagal panen misalnya. Itu sebuah bentuk penghormatan. Nah, pada saat seperti itu sebenarnya yang kalau kita bisa kita lihat agak lebih dalam, itu semacam pengingatan gitu, pengingatan bahwa dari sini tampak dua hal. Untuk menangkal bahaya itu mereka bersama-sama. Ini gambarnya kan banyak orang nih. Pesta itu adalah mengingatkan bahwa sebagai sekelompok orang, mereka kebersamaan itu menjadi utama dalam menangkal bahaya ancaman maupun ancaman dari kelaparan, kemiskinan, maupun bahaya-bahaya yang misalnya datang dari binatang buas dan seterusnya. Dan di antara itu juga memuliakan sumber makanan, utamanya beras karena mereka makan beras, itu menjadi sangat penting. Itu salah satu contoh. Jadi menulis etnografi itu menulis mengenai kebudayaan, mengenai pengetahuan, mengenai cara bagaimana pengetahuan itu dikemas, disampaikan. Maka saya sebut tadi sebagai gejala yang tampak seperti ini, tetapi di pengetahuan di baliknya sesungguhnya adalah tadi mengenai pengetahuan mengenai kebersamaan, bekerja sama, bahkan untuk membangun kebersamaan agar terus tidak terbangun begitu, agar terus terbangun. Mereka ada semacam cara agar orang itu secara ekonomis kekayaannya tidak terlalu berbeda. Caranya bagaimana? Lagi-lagi upacara. Dengan upacara itu mereka mengeluarkan apa yang sudah dikumpulkan banyak, lalu memberi makan begitu banyak orang yang terlibat dalam upacara yang hadir, dan dengan begitu orang itu tidak menjadi kaya lagi. Nah, ketika secara ekonomis orang
itu setara, tidak akan orang masing-masing orang akan mengeksploitasi, akan memperbudak, akan menguasai yang lain. Gitu kira-kira. Itu yang saya katakan tadi, seperti virusnya seperti itu, gejalanya tampak seperti ini. Itu mengenai mengapa mereka melakukan hal yang seperti itu, ada alasan logisnya, dan menuliskan kebudayaan sebenarnya adalah menuliskan hal-hal yang seperti itu. Contoh ini barangkali masih terlalu rumit ya. Ada contoh-contoh yang lain, misalnya bagaimana pengetahuan dan kita tidak pernah menyadari. Contoh yang mungkin berkali-kali saya sebutkan, misalnya sehari-hari kita sudah terbiasa misalnya makan sesuatu yang sebenarnya aneh juga ya. Kita bertanya-tanya mungkin dalam hati, tetapi kita tidak pernah mencoba menyadari. Yang saya maksud adalah misalnya daun pepaya. Kita tahu semua kan daun pepaya, dan saya yakin kita juga pernah makan daun pepaya. Bahkan yang teman-teman yang milenial mungkin pernah makan dengan lauk, entah itu gudangan gitu atau oseng-oseng daun pepaya. Pahit, kita tahu kan? Kita tahu pahit, tapi kita makan. Pertanyaan, kenapa itu kita makan? Ada apa? Untuk bisa memakan itu, apa yang kita lakukan yang pahit itu? Kan kemudian kita punya cara-cara apa yang dilakukan. Ada yang dibikin pecel. Kalau pecel itu artinya daun itu dicampur dengan beberapa bahan lain, lalu diberi bumbu pecel, lalu yang pahit itu menjadi rasanya. Selain itu tentu saja dimakan dengan misalnya makanan pokok nasi. Itu daun pepaya. Tapi pertanyaannya, kepikir enggak kenapa kita memakan yang pahit itu? Nah, ada pengetahuan sebenarnya di sana. Sejak kapan itu kita memakan daun pepaya? Kebayang enggak kalau saya mengatakan misalnya 100 tahun yang lalu sudah orang Jawa atau beberapa tempat lain juga di Indonesia sudah mengkonsumsi daun pepaya, mungkin lebih 100 tahun yang lalu. Pertanyaannya, nah orang 100 tahun yang lalu kok bisa tahu ya bahwa daun pepaya itu pahit, tapi kok dimakan dia tidak akan mematikan orang, tidak meracuni orang, dan bahkan mungkin sebaliknya kita sekarang bisa menduga gitu, ada zat-zat yang penting untuk tubuh kita, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Itu kan pengetahuan. Nah, kalau kita tidak mencoba memahami, mengerti, lalu menuliskan pengetahuan itu, mungkin dalam beberapa tahun lagi akan hilang. Karena hari ini misalnya teman-teman milenial lebih suka GoFood, boba, lalu yang makanan Korea itu apa namanya itu, yang corn dog, lalu apalagi boba, corn dog, lalu yang lebih baru-baru lagi takoyaki misalnya. Takoyaki sudah hampir silam itu. Nah, hal kayak gini mungkin akan hilang. Mengapa nenek moyang kita, leluhur kita mengadakan makanan yang pahit dan banyak dari kita masih enak. Maknanya apa sebenarnya? Misalnya dengan bercanda ya biar hidup kita yang pahit inilah terasa menjadi lebih pahit karena ada makanan yang lebih pahit dari itu. Misalnya boleh saja bercanda seperti itu untuk memanainya. Tetapi kan di situ ada pengetahuan bahwa itu akan merangsang nafsu makan, akan mungkin apakah dia menekan bakteri-bakteri yang kita tidak tahu. Sayangnya saya tidak tahu apakah itu sudah diteliti apa belum. Belum lagi misalnya ada sekarang baru heboh misalnya daun kelor, yang sebelumnya itu dianggap sebagai daun yang agak mistik, agak bertuah gitu, sekarang di sayur. Lalu ada
macam-macam. Daun salam buat bumbu. Hal yang kecil-kecil itu kan kita tidak pernah mencoba membongkar, memahami sebenarnya pengetahuan apa sih yang disimpan. Nah, yang ingin dihasilkan adalah sekali lagi refleksi dari pengetahuan yang tersimpan yang bisa kita gali menurut kebutuhan kita hari ini. Itu namanya refleksi. Kita lalu dari situ mungkin kita akan mau menciptakan berdasarkan itu atau berdasarkan yang lain, atau gagasan pokoknya gitu, wujud-wujud karya yang merupakan karya kultur kita, kebudayaan masa kita gitu kira-kira. Itu berikutnya, silahkan Mbak atau Mas tolong digeser. Fitria, wah yang muncul malah Fitria Dwi Tivan. Oke, Bapak. Sebentar ini. Ya, baik. Sudah muncul, Bapak. Oh. Ya. Oke, silakan. Nah. Dengan demikian sebuah etnografi, saya tidak ingin mengulas etnografinya, tetapi itu sebenarnya bagaimana kita menampilkan untuk tujuan kita sendiri tadi. Untuk menampilkan kita mesti paham nih. Nah, itu akan bermanfaat bagi yang membuat penulisan, yang merepresentasikan, yang membuat tulisan, tetapi juga bagi orang yang lebih banyak yang hidup di hari ini, apalagi di masa depan. Dan saya kira saya sepakat dengan gagasan bahwa yang namanya kepustakaan, yang namanya dunia literasi sekarang sudah harus dipahami secara agak lebih luas. Misalnya dunia media online, baik media sosial maupun yang platform yang lain, itu bisa kita anggap sebagai bentuk kepustakaan hari ini dan masa depan. Oleh karena apa? Pada hari ini barangkali kalangan teman-teman yang berusia sebutlah 25-20 tahun ke bawah, untuk membaca buku yang apalagi yang tebal-tebal, yang agak berat-berat, itu sudah agak ada kecenderungan yang berkurang. Oleh karena barangkali kalau di dalam masyarakat kita juga sosialisasi mengenai membaca sendiri tidak dibangun secara baik di dalam keluarga gitu. Nah, untuk itu literasi barangkali penting juga dilakukan secara agak lebih cair, agak lebih simple, tapi agak entertain gitu, agak menghibur, agak gimmick lewat misalnya media sosial. Dan dalam workshop ini saya pikir arah itu menjadi sangat menarik. Nanti di akhir akan saya beri contoh dua tulisan singkat yang ditulis oleh dua teman saya, yang satu teman di Jogja, yang satu kakak senior saya yang sekarang tinggal di Belanda, dan itu ditulisnya di Facebook. Barangkali sebagai sebuah etnografi yang serius gitu ya tidak, karena tidak didasarkan pada penelitian yang sungguh-sungguh berdasarkan riset desain lalu pada metodologi, tidak, pengamatan yang sangat sehari-hari saja. Dan ini saya kira menjadi gerakan yang barangkali akan sangat baik gitu untuk meliterasi kalangan yang lebih awam, yang lebih luas, yang lebih kekinian gitu. Nah, artinya apa? Kebudayaan juga jangan terlalu dipahami sebagai sesuatu yang sangat sakral, yang jangan dimistik-mistikkan lah. Biasa saja, sehari-hari saja, tetapi kita mesti meyakini bahwa kalau sesuatu itu bertahan hidup puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, pasti ada sesuatu yang sangat penting di sana. Dan kita coba korek, kita coba selami, lalu kita sampaikan. Nah, di situ kita siapa tahu
dalam terminologi agama kita punya dapat pahala gitu loh, menyampaikan sesuatu yang berguna, yang baik dari nenek moyang kita, dari leluhur kita. Berikutnya, Mas. Nah, yang paling penting dibandingkan tulisan yang lain adalah bahwa sebuah etnografi itu didasarkan pada data atau fakta empiris. Tadi yang kenapa saya menyebut ada riset, tetapi kalau yang namanya riset itu kan tuntutan di dalam dunia perguruan tinggi yang sungguh-sungguh. Kalau begitu berarti orang-orang yang di luar itu nggak punya hak, dan harus, saya kira hak setiap orang, seperti yang dikatakan Pak Gombloh tadi, hak setiap orang untuk menyampaikan pengetahuan, menyampaikan kebenaran dalam tafsir masing-masing, karena kebenaran itu tidak tunggal. Itu sebabnya disebut sebagai refleksi atas fakta, atas data empirik. Dan itu yang misalnya yang membedakan tulisan itu bersifat fiksi atau bukan. Tetapi nanti ada problem ini, ada masalah. Masalahnya apa? Seringkali ketika seseorang harus menyampaikan fakta empiris secara etnografis, itu hasilnya itu menjadi kaku, menjadi tidak menarik, menjadi terlalu teknis. Persis seperti ketika kita harus mengerti makna dari satu kata, kita membaca kamus. Ya kalau 1-2 kata kita gampang, oh nih kata ini artinya ini. Tetapi bayangkan kita membaca kamus keseluruhan, menghafalkan, bikin ngantuk, bikin tidur kan. Nah, ketika makna dari sesuatu itu dibungkus menjadi sesuatu yang tadi nanti akan saya arahkan, sesuatu yang naratif, belajar dari para penulis fiksi yang tadi Mas Gombloh menyebut, kita bukan sebagai orang yang ingin memuaskan diri penulis sendiri, tetapi 90% penulis itu menjadi pembacanya, membayangkan menjadi pembaca, sehingga sebenarnya yang terjadi adalah seperti ngerogoh ati, ngerogoh rempelo gitu. Ketika orang membaca karya itu, orang seolah-olah hadir di tempat yang sebenarnya dia tidak hadir. Artinya tugas penulis etnografi dalam level ini adalah seperti menghadirkan kultur itu di depan mata si pembacanya, lalu si pembaca itu seolah-olah mengalami. Nah, kalau tuntutan di dalam dunia akademis, etnografi itu harus melakukan field riset, melakukan studi lapangan yang sungguh-sungguh dengan metodologi tertentu. Tetapi kan dalam forum hari ini kita tidak akan menuntut itu. Gitu. Saya yakin kita sudah sehari-hari mengamati, mengalami peristiwa-peristiwa kultural. Hanya kita belum secara khusus mengamati secara lebih mendalam, lebih mendetil, lebih sadar. Itulah nanti yang ingin kita latihkan. Jadi kultur itu terwujud dalam bentuk perilaku, dalam bentuk omongan, dalam bentuk peristiwa-peristiwa, dan itu yang akan kita amati, apa sih yang ada di baliknya. Kalau tadi batuk gitu, di balik batuk itu ada apa? Apakah itu virus influenza biasa atau itu virus COVID? Atau itu kode sebenarnya? Kode bahwa waktunya habis, suguhannya harus sudah keluar nih. Sampai jam segini kok saya juga mau batuk-batuk gitu, kok jam segini belum muncul suguhan gitu. Berikutnya Mbak atau Mas. Nah, pengumpulan datanya langsung dari tempat kejadiannya.
insight gitu. Meskipun ya sekarang karena dunia yang tempat kejadian sekarang itu kan tidak seperti gambaran di foto sebelah ini. Kalau ini kalau nggak salah namanya James Clifford atau siapa ya, di masyarakat yang pakaiannya seperti ini, yang kita sebut primitif gitu di masa lampau. Dunia masyarakat seperti ini mungkin sekarang kalau dicari sudah tidak ada masyarakat yang kayak begini. Sekarang mungkin sudah pakai HP, sudah nonton National Geographic, sudah pakai Lamborghini dan seterusnya. Artinya apa? Yang disebut field research itu bisa juga sudah ketika dunia ini sangat global, sudah sangat digital. Itu realitas hari ini. Dan itu bukan berarti tidak ada kebudayaan. Satu bentuk yang barangkali bisa disebut kebudayaan baru, misalnya bagaimana kekuatan hoax sekarang dalam dunia menggerakkan sekelompok orang, membentuk persepsi sekelompok orang, membentuk cara pandang sekelompok orang, misalnya kekuatan hoax, kekuatan apalagi lah. Itu kan realitas dunia kita hari ini. Berikutnya. Nah, laporan etnografi itu lazimnya berupa deskripsi. Nah, ini yang saya katakan, deskripsinya oleh seorang ahli antropologi yang sebaiknya disebut take description, yang mendalam gitu, nggak permukaan, nggak mungkin. Ini yang seringkali membedakan dari laporan jurnalistik yang mengutamakan tadi faktual, aktual, lalu seringkali juga sensasional. Laporan kebudayaan itu tidak mengutamakan itu, tetapi mengutamakan pemahaman, karena pemahaman itu harus harus mendalam, dan laporan itu sebisa mungkin membuat orang yang membaca itu merasa mengalami, seolah-olah wah kayak begini ya. Celakanya banyak para penulis etnografi, para antropolog termasuk saya barangkali, kalau saya bukan hanya nggak mampu tapi juga agak malas gitu, jadi tidak produktif, itu tidak mampu menciptakan tulisan yang bisa membuat orang seolah-olah mengalami. Kenapa harus mengalami? Itu tadi tujuan menuliskan kebudayaan itu untuk kita bisa memaknai juga, dan pemaknaan itu bukan hanya bermanfaat untuk orang banyak, tetapi juga untuk orang yang menuliskannya. Oh, kenapa mereka melakukan ini misalnya? Itu karena begini toh. Oh, saya jadi merefleksikan diri, berarti saya harus mengerti. Contoh yang bukan contoh, tetapi manfaat yang paling sederhana yang barangkali sangat penting hari ini adalah lalu orang menjadi toleran, orang menjadi bisa menerima perbedaan. Nah, untuk bisa menghasilkan tulisan yang mampu merangsang pembacanya, bisa seolah-olah mengalami, tulisan itu dalam tulisan-tulisan mengenai kebudayaan itu di format, disajikan dalam gaya yang naratif, hampir seperti bercerita. Sebuah contoh misalnya ada sebuah etnografi mengenai bagaimana kebudayaan orang miskin di Meksiko. Yang menulis namanya Oscar Lewis, itu sampai gambaran mengenai bagaimana orang miskin ketika buang air besar, ketika di dalam kamar berduaan, diceritakan dengan sangat baik. Saya tiba-tiba, ya ini orang apa yang ikut di dalam kamar? Saya nggak ngerti juga itu. Sampai sekarang saya bertanya-tanya, kok bisa hal yang sangat intim di dalam kamar bisa dia ceritakan, dan itu sangat baik, seperti novel. Ada contoh yang lain yang sampai sekarang orang menyebutnya sebagai novel
judul tulisannya mengenai pedang samurai dan bunga seruni. Itu tentang Jepang. Itu hampir seperti itu. Nah untuk itu barangkali silahkan berikutnya Mbak, biar nggak terlalu panjang. Nah untuk itu hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah apakah substansi dari yang ingin kita sampaikan itu sampai apa tidak. Substansinya apa? Pengetahuan mengenai apa? Misalnya, apakah tadi pengetahuan tentang tumbuhan, tentang obat, tentang makanan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh lalu diwariskan. Contoh yang saya maksud adalah tadi daun pepaya gitu. Apakah mengenai soal kebersamaan, contoh yang tadi. Nah ini gambar ini adalah saya ambil dari sebuah desa di Bali, Desa Tenganan. Peristiwanya disebut Perang Pandan ini. Di masyarakat itu ada tradisi upacara dan itu merupakan puncak upacara pada masyarakat itu yang disebut Perang Pandan Mekare-kare namanya. Kalau kita melihat selintas, ini masyarakat Hindunya beda dari Hindu Bali pada umumnya, kita akan bisa mengatakan mungkin, wah ini pemuja perang nih. Mereka melakukan perang-perangan tetapi senjatanya daun pandan berduri dan melukai betul. Apakah kita akan, ini masyarakat yang suka perang? Substansinya apakah itu? Dari riset saya yang sebenarnya belum terlalu mendalam, saya mengatakan justru sebaliknya. Dewa yang mereka puja namanya Dewa Indra, itu dewa perang. Lalu untuk memuja itu mereka melakukan ritus semacam ini. Nah, yang menariknya adalah ritus ini kemudian diiringi dengan gamelan yang sangat suci. Pertanyaan atau dugaan saya, kenapa sangat disucikan? Itu betul-betul sangat. Orang luar Tenganan menyentuh gamelan itu harus diupacarai. Kalau gamelan itu tersentuh tanah harus diupacarai. Dan gamelan itu hanya digunakan untuk mengiringi tarian ini. Nah, interpretasi saya, tafsir saya, gamelan itu tidak diimpor bersama ajaran Hindu ini. Gamelan itu saya menyebutnya asli dari daerah itu. Kenapa disucikan? Untuk melebihi dari kepercayaan doktrin mengenai perang ini. Lalu yang disebut perang itu lalu menjadi sebuah pertunjukan. Artinya apa? Ya perang nggak usah perang beneran lah, cukup pertunjukan saja. Kamu nggak usah perang. Kalau perang itu adalah hasrat laki-laki untuk membunuh, cukup salurkan saja. Dan ketika perang itu diiringi gamelan, kan lalu tidak menjadi perang beneran. Artinya apa? Tadi kita berbicara mengenai peradaban, disinilah peradaban. Menekan hasrat membunuh, membinasakan orang lain, apalagi secara massal, melalui kultur, melalui kesenian. Apakah substansi itu bisa kita sampaikan? Lalu apakah yang kedua refleksivitas, apakah ketika kita menulis itu kemudian ya ampun ternyata kultur kita seperti ini yang mungkin sehari-hari kita wah itu pelajaran nggak jelas. Nah itu gunanya kita menuliskan. Mungkin akan mengatakan musyrik kalau Ustadz Gomblong yang agak ini. Tapi ketika kita memahami seperti itu, gimana? Hasrat membunuh kita disalurkan dengan cara kayak begitu, jadi orang damai kan sebuah peradaban yang luar biasa. Berikutnya, apakah juga apa yang kita tuliskan bisa mempengaruhi dampak secara emosional, lalu orang menjadi empati, menjadi tadi toleran, lalu kita menjadi cerdas. Atau bahkan kalau misalnya mengenai kemiskinan, mengenai problem-problem sosial yang lain, mengenai konflik, kita juga bisa
terdorong untuk melakukan sesuatu, gimana cara menyelesaikan itu dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi, apakah memang mengekspresikan realitas yang real yang berikutnya. Nah, disinilah lagi-lagi bedanya dengan apa namanya fiksi. Fiksi boleh mengambil dari mana saja, tetapi barangkali tujuannya sama. Tetapi kalau menuliskan kebudayaan itu sesuatu yang benar-benar terjadi dan kita refleksikan, kita abstraksikan, kita angkat ini sebenarnya apa. Lalu yang terakhir adalah apakah secara estetika bagus. Inilah yang berikutnya nanti akan saya tunjukkan. Mungkin kita perlu belajar dari para ahli sastra, para penulis sastra, untuk ketika mereka menulis. Karena apa? Ketika kita menuliskan mengenai kebudayaan, etnografi itu cenderung kaku, cenderung nggak nyaman, nggak merangsang rasa berikutnya. Nah, ketika menuliskan kebudayaan, kita perlu menulis seperti penulis fiksi. Nah, ketika membaca fiksi itu sebenarnya kita ingin tahu apa sih? Pertama, mencari hiburan. Jadi menuliskan kebudayaan mungkin juga penting untuk agar si pembacanya terhibur. Jadi, nah itu tidak bisa cepat dilakukan, harus belajar. Lalu ingin melakukan pengembaraan ke dunia yang antah berantah. Coba bayangkan tadi, misalnya kita bisa menuliskan tentang orang Tenganan atau orang Dayak tadi, orang yang di Jakarta, orang yang di Solo, tiba-tiba seolah-olah berada di sana, kan seru itu. Bagaimana caranya kita bisa melakukan itu? Sederhana, nanti contohnya kan saya tunjukkan. Lalu kita kalau bisa ya tertawa juga, bahagia gitu. Lalu mungkin merasakan takut. Nah itu yang disebut sebagai tadi, si pembaca seolah-olah mengalami, bahkan menangis, atau lalu memikirkan tentang sesuatu ini apa ya sebenarnya, bagaimana ini sebenarnya, dan turut merasakan, bahkan kadang-kadang bisa menjadi juga apa semacam media eskapisme gitu, artinya melupakan sejenak problem atau kenyataan atau apa yang dialami sehari-hari. Singkat saja itu. Berikutnya, nah yang dituju, yang dipermainkan oleh tulisan fiksi itu mengenai rasa tadi. Ya, rasa tadi Pak Gombo sudah menyebutkan, pencecah, penciuman, sentuhan, pendengaran, rasa itu yang coba yang menjadi apa ya, target untuk dipermainkan, untuk direngkuh sehingga orang terpengaruh, dan juga bahkan mempermainkan kemampuan kita mengabstraksikan dan membuat asosiasi yang rumit. Artinya apa? Si pembaca lalu merefleksikan, menghubungkan dengan pengalaman di lingkungan dia sendiri, lalu mengkaitkan dengan hal yang lain. Kenapa bisa begini dan seterusnya. Berikutnya, lalu bagaimana caranya? Kalau orang fiksi mencoba membangun plot cerita yang menarik, yang dramatik gitu. Menulis mengenai kebudayaan juga bisa dilakukan dengan cara begitu. Ada tadi pengantar, memperkenalkan diri, lalu dibuat ada ketegangan, lalu ada solusi, bisa saja seperti itu. Melalui pilihan-pilihan bahasa yang indah, diksi, retorika. Nah, ini Pak Gombrong jagonya nih, jago ngegombal itu pasti pinter memilih diksi, lalu menyusun menjadi gombalan-gombalan yang agak receh gitu. Itu sangat terkenal. Bisa juga lewat subjek, lewat tokoh yang dianggap entah antagonis atau antagonis, sebenarnya di baliknya ada penuh dengan kebijakan gitu. Itu trik apa, tips-tipsnya yang bisa dipelajari. Berikutnya. Nah, kesimpulannya, menuliskan kebudayaan itu adalah sebuah usaha untuk menjelaskan, menunjukkan sesuatu yang kompleks lalu disederhanakan untuk membaca, menuntun pembaca ini loh yang kayaknya hiruk pikuk begitu, sebenarnya ada beberapa hal yang
penting, ada beberapa hal yang kita bisa tarik gitu. Lalu tulisan yang baik akan menunjukkan apa yang dipelajari oleh orang, bagaimana sebuah gagasan berubah, tumbuh. Kenapa dulu keadaannya seperti ini menjadi sekarang berbeda seperti ini. Jangan terlalu ditangisi, perubahan itu tidak mungkin kita hindarkan. Kata di dunia ini yang satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu. Misalnya seperti itu. Lalu kalau ini berubah kenapa? Kalau ada akibatnya apa yang menjadi akibatnya, ada yang buruk, bisa nggak ini diantisipasi agar yang perubahan tidak mungkin dielakkan, tetapi agar yang efek buruknya bisa kita tanggulangi, bagaimana caranya dan seterusnya. Nah, lalu pada akhirnya studi mengenai atau menuliskan kebudayaan itu sebenarnya adalah menuliskan diri kita dengan cara bagaimana kita melihat orang lain, melihat lian. Sebenarnya bagaimana kita belajar mengenai kita memahami lian. Pada akhirnya seperti itu. Lalu tadi makanya refleksi, dan refleksi kita mungkin akan menginspirasi orang lain yang membaca tulisan kita. Itu sebabnya sekali lagi menuliskan kebudayaan itu bermanfaat untuk kita, karena kita menjadi kemudian harus memahami kan untuk kebutuhan menulis. Lalu tulisan kita juga dipahami oleh orang lain, oleh orang lain mungkin orang yang hidup di zaman sekarang, mungkin yang hidup di zaman yang akan datang. Lalu dengan demikian artinya kita sedang mempustakakan, kita sedang menyimpan dalam kepustakaan sejumlah pengetahuan, sejumlah aturan, sejumlah cita-cita yang di kehidupan sehari-hari mungkin kita anggap lumrah saja, sudah biasa saja. Lalu kita membuatnya menjadi berarti. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pasti banyak kurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.